Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Melalui video conference bersama Gubernur NTB dan semua kepala daerah se-NTB, hadir juga pada video conference tersebut Kajari Lombok Tengah, Dandim 1620 Lombok Tengah, Kapolres, Sekda Lombok Tengah, serta para pejabat terkait. Bupati Lombok Tengah menyampaikan, Lombok Tengah saat ini sudah menerapkan waspada total melalui tahap promotif, preventif, dan kuratif. Semua ini kita lakukan bersama semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah, camat, kepala desa, lurah, sampai kepala dusun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan apa ikhtiar yang kita lakukan di Kabupaten Lombok Tengah dalam mewaspadai ataupun menanggulangi dampak daripada COVID-19 ini, Pak Gubernur. Kami Lombok Tengah mungkin agak berbeda dengan daerah lain. Kami menganut mazhab lebay, atau mungkin dikatakan juga kalau bahasa Sasaknya mazhab perot, Pak Gubernur. Artinya dalam mewaspadai COVID-19 ini adalah waspada total. Artinya kami harus melakukan berbagai macam ikhtiar secara terpadu, terarah, masif, dan partisipatif. Wajib kita lakukan itu, Pak Gubernur. Kalau kami punya pendapat di Lombok Tengah seperti itu, Pak Gubernur. Sehingga semua unsur elemen masyarakat harus berpadu, mutlak adanya. Mulai dari kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, dusun, bahkan sampai kepada kepala keluarga. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan itu mulai dari kegiatan promotifnya ataupun sosialisasi, berikut preventif, pencegahan, upaya pencegahan secara total. Nah, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pusat maupun juga provinsi, kita harus lakukan, harus sama, harus seragam. Berikut bagaimana untuk kuratifnya ini, persiapan yang total juga. Walau mungkin saat ini masih terbatas, tapi anggaplah saja ini wabah ini akan berkembang gitu. Harus total. Nggak bisa nanti sudah berkembang banyak baru kita akan. Tetapi tentu pada kondisi walaupun waspada total ini tidak pada kondisi yang panik, tidak. Nah ini Pak Gubernur tetap harus kita kenal. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wagub. Kami menggarisbawahi ini sebuah pilihan, Kalau mengenai sebuah pilihan itu ada risiko, mengenai GPS itu tadi. Nah ini langkah kedua kita. Masjid maupun musola dipersilakan untuk mengumandangkan azan, namun untuk sementara tidak melakukan sholat berjamaah. Dan setiap azan, para marbot dihimbau untuk mengumumkan kepada para warganya agar senantiasa menjaga jarak, menjaga kebersihan, serta selalu menggunakan masker pada saat di dalam maupun di luar rumah. Nah, ini langkah-langkah yang kami ambil. Contoh misalnya untuk promotif, kami tidak henti-hentinya. Seluruh rumah ibadah, masjid maupun musala setiap habis sholat, setiap azan, mohon maaf, tapi tidak sholat berjamaah, memang total. Kami agak sedikit strength untuk itu. Jadi masjid maupun tidak ada yang sholat berjamaah Jumat di masjid, di musala tetap azan. Tetapi setelah selesai azan, mereka mengumumkan, mengingatkan lagi kepada masyarakat, gitu, untuk menjaga jarak, kemudian senantiasa cuci tangan, ataupun juga menggunakan masker. Nah, untuk pencegahan ini juga kami mulai mewajibkan untuk menggunakan masker. Selain itu, pasar mingguan yang ada di Lombok Tengah sudah mulai ditutup. Hanya pasar harian saja yang buka, namun tetap dengan memperhatikan protokol distancing. Memang pasar mingguan kami tutup, Pak Gubernur. Karena apa? Kalau pasar mingguan ini lintas daerah, Pak Gubernur. Dari Lombok Timur, dari Lombok Barat, dan sebagainya. Tapi kalau pasar harian itu tetap kami buka. Tetapi tetap dengan memperhatikan protokol social distancing ataupun physical distancing. Alur masuk pasar kami khususkan dan keluarnya juga kami khususkan. Kemudian mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk dan cuci tangan setelah keluar. Dan harus menggunakan masker. Dan kami nanti setelah sosialisasi ini, penerapan, dan kami akan mulai bagi masker, kami akan mulai pantau pengawasan. Yang paling penting adalah untuk bagaimana mereka tetap menggunakan masker ini, Pak Gubernur. Nah ini
komitmen kami di sini. Dan kalau apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan masalah perhotelan, insya Allah ya kami tentu daerah siap untuk melaksanakan. Lebih-lebih itu adalah sudah berdasarkan petunjuk dari pusat maupun juga dari provinsi. Untuk pertengahan April ini, Pemda Lombok Tengah akan menyalurkan sekitar 2 juta APD berupa masker dan sabun cuci tangan kepada masyarakat yang nantinya akan disalurkan melalui camat, kepala desa, dan dusun. Masker ini merupakan produk UKM. Itu yang kita lakukan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan kita, target kami 1 orang akan kami bagikan 2 masker supaya mereka bisa ganti. Nah ini untuk apa namanya? Kami juga akan perpaduan antara pengadaannya oleh UMKM dan juga kami akan ambil dari luar mungkin ini. Sehingga karena memang UMKM juga akan kesulitan akan mendapatkan bahan bakunya, di samping akan terlalu lama juga. Ini Pak Gubernur. Kemudian ini untuk sosialisasinya, kami tidak henti-hentinya. Kalau masyarakat ini sedikit kita agak kendor, mohon maaf, dia akan mengabaikan hal ini. Kedua, untuk kegiatan preventif, ya penyemprotan, disinfektan dan sebagainya itu tetap kami lakukan. Dan tidak mungkin kami dari kabupaten dan kecamatan saja yang aktif, tapi harus mereka proaktif juga di tingkat bawah. Terutama untuk pengawasan, misalnya kalau ada masyarakat dusun itu baru datang dari luar negeri, misalnya kami, ini mohon maaf, Lombok Tengah ini pemasok tenaga kerja cukup besar yang ke luar negeri, Pak Gubernur. Nah, di samping itu banyak juga masyarakat kami, anak-anak kami yang sekolah ataupun belajarnya di luar daerah. Nah, ini harus juga secara intens kami sambut kedatangannya di bandara, kemudian kami tes, kami periksa dulu di rumah karantina di depan bandara, ada RMI, bekas RMI itu tempat yang kami lakukan. Nah, kemudian baru nanti kalau memang dia harus misalnya kriteria dirawat, kita rawat. Kalau memang masih karantina mandiri, kita kembalikan ke dusun dengan pengawasan kepala dusun, kepala desa yang masukkan. Di tiap-tiap desa sudah ada posko semua, jadi waspada kita semua maupun tiap dusun. Kami agak strain Pak Gubernur untuk itu. Sementara terkait pembangunan sirkuit MotoGP dan bypass jalur bandara menuju KIK Mandalika tetap berjalan seperti biasa dengan mengacu kepada protokol distancing. Kemudian program MotoGP maupun juga pembangunan di bandara tetap berjalan dengan biasa, tapi tetap memperhatikan juga prosedur protokol daripada social distancing atau physical distancing ini Pak Gubernur. Termasuk jalan bypass juga berjalan seperti biasa Pak Gubernur. Bapak Bupati berharap semoga tidak ada kendala dalam pengerjaannya walaupun saat ini kita sedang dilanda wabah virus corona.